Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kita absen dulu ya. Yang pertama, Alinda Felicia. Muhammad Ihsan Marzuki. Rifki Afrizal. Silva Yuliana. Silvi Yuliani. Wahyu. Berarti hadir semua ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tahu kita mau bahas materi tentang apa? Enggak. Di sini kakak akan bahas materi tentang kitab-kitab Allah di pertemuan yang pertama ini. Ada yang tahu kitab-kitab Allah itu masuk dalam rukun iman yang keberapa? Saya Kak. Ya. Rukun iman ketiga. Nah, ya benar. Kitab-kitab Allah masuk dalam rukun iman yang ketiga. Kata kitab adalah tulisan atau yang ditulis, berasal dari kata kataba yang berarti menulis. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kitab. Ada yang tahu di sini? Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani sebagai yang beragama Islam. Ada yang tahu? Oke. Al-Quran. Ya, salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ada yang tahu lagi? Zabur. Ya, Zabur. Diturunkan kita Pak kepada Nabi Daud. Nah, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ada yang tahu lagi? Injil diturunkan Nabi Isa. Injil Nabi Isa ya. Jadi kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Ini dari urutan ya. Yang pertama adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini kakak akan menerangkan yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur, kalau orang-orang ada yang menyebutnya adalah Mazmur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi dan berbahasa Kipti. Ada yang tahu nggak kandungan kitab-kitab Zabur? Nggak ya, karena kita nggak mempelajari kitab Zabur. Yang pertama adalah doa, zikir, nasihat, hikmah, menyeru kepada ketauhidan dan berisi syariat. Yang kedua tadi apa? Ya, yang kedua adalah Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada yang menyebutnya adalah Toret atau Torah. Jadi nama lain kitab Taurat adalah Toret atau Torah. Diturunkan kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-15 sebelum Masehi dan berbahasa Ibrani. Adapun kandungan dari kitab Taurat itu sendiri adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, larangan membuat dan menyembah patung berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati ayah ibu, larangan berbuat zina, larangan membunuh sesama manusia, larangan mencuri, dan larangan menjadi saksi palsu. Itu adalah kandungan di dalam kitab Taurat. Selanjutnya adalah kitab Injil. Di sini ada yang pernah melihat kitab Injil? Menyentuh kitab Injil? Belum. Kitab Injil ada yang menyebutnya adalah kitab Bibel. Ada yang menyebutnya kitab Bibel, ada yang menyebutnya Alkitab. Kita sering ya mendengar kalau Injil itu disebut Alkitab. Kalau orang-orang Kristen, Protestan, biasanya di TV-TV itu menyebut kitabnya Alkitab. Tapi kalau bahasa Bibel mungkin masih jarang ya kita dengar. Di
diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, atau biasa disebut Yesus Kristus kalau bahasa orang Kristennya ya, diturunkan pada awal abad ke-1 Masehi, berbahasa Suryani. Kandungan kitab Injil adalah seruan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap dunia, berita tentang datangnya nabi akhir zaman bernama Ahmad atau Muhammad. Berarti di dalam kitab Injil itu sudah dijelaskan bahwa nantinya nih akan datang yang terakhir, nabi yang terakhir, yaitu Ahmad atau Muhammad. Sebenarnya di dalam Injil itu sudah dijelaskan bahwa nanti itu akan datang akhir zaman, bahasanya akhir orang-orang terakhir yang akan menyempurnakan kitab Injil itu gitu, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Sudah dijelaskan isi kandungannya. Terus merevisi sebagian hukum Taurat yang tidak sesuai. Selanjutnya yang keempat tadi kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Ada yang tahu nggak di sini nama-nama lain dari Al-Quran? Al-Quran itu punya nama-nama lain banyak loh. Ada yang tahu? Saya Kak. Oke. Asifah. Ya, Asifah sebagai artinya Penyembuh. ya, penyembuh atau obat. Ada yang tahu lagi? An-Nur. Ya, An-Nur, cahaya. Ada yang tahu lagi? Alkitab. Alkitab artinya buku. Al-Furqan artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Ada banyak nama-nama Al-Quran. Saya sebutkan ya. Yang pertama adalah Alkitab atau buku, Al-Furqan yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah, Az-Zikri artinya pemberi peringatan, Al-Mau'idah sebagai pelajaran atau nasihat, Al-Hukum artinya peraturan atau hukum, Al-Hikmah artinya kebijaksanaan, Asyifa yang sudah disebutkan tadi artinya obat atau penyembuh, Al-Huda petunjuk, At-Tanzil yang diturunkan, Ar-Rahmat artinya karunia, Ar-Ruh artinya ruh, Al-Bayan artinya penerang, Al-Qalam artinya ucapan atau firman, Al-Busyra artinya kabar gembira, An-Nur tadi dijelaskan, An-Nur artinya cahaya, Al-Balah artinya penyampai atau kabar, Al-Qaul artinya perkataan atau ucapan. Al-Quran adalah wahyu Allah. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad atau nama lainnya adalah Ahmad biasanya disebut pada abad ke-7 Masehi mulai 6 Agustus 610 Masehi sebagai pedoman untuk manusia dan berbahasa Arab. Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran adalah sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran banyak sekali problema yang dapat diatasi manusia, seperti terjadinya bencana yang tidak disangka-sangka, terjadinya gejolak sosial. Al-Quran itu mempunyai banyak keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, inilah keistimewaan daripada Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi mempunyai banyak keistimewaan. Di antaranya adalah tidak pernah mengalami perubahan. Yang kedua, terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Yang ketiga, tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Sampai sekarang Al-Quran susunannya masih seperti itu, tidak ada
bisa mengubahnya, yang bisa menandinginya. Yang keempat adalah memuat petunjuk tentang segala segi kehidupan manusia. Yang kelima, mengoreksi segala kekeliruan kitab-kitab sebelumnya. Yang keenam, telah tertulis sejak zaman Rasulullah SAW hidup. Selanjutnya, memiliki gaya bahasa yang tinggi, berlaku hingga akhir hari kiamat, selalu dimuliakan akal pikiran serta menggunakan sebagai dasar dalam memahami kandungannya. Al-Quran termasuk keistimewaannya adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman, serta membacanya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, baik yang sudah mahir maupun yang belum. Ada hikmah-hikmah diturunkannya Al-Quran yang bagi umat manusia adalah memudahkan dalam mengelafalkan, memudahkan dalam memahami, membangun umat yang menuju bentuk yang sempurna dengan menanamkan akidah, meneguhkan hati dan meringankan beban penderitaan dalam menegakkan dan memperjuangkan Islam. Ada keutamaan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Yang kedua, surat-surat yang dibaca dan diamalkan akan menjadi pembela di hari kiamat nanti. Yang ketiga, menjadikan orang yang mempelajari dengan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia yang paling baik. Orang mukmin yang suka membaca Al-Quran bagaikan buah yang harum dan manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat martabat manusia karena Al-Quran. Setiap huruf akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali. Ada juga isi pokok dari kitab-kitab Al-Quran. Terus ada fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa sih kita sebagai orang Islam harus beriman kepada Allah? Apa sih fungsinya? Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Fungsinya adalah mempertebal keimanan kepada Allah. Kenapa kita harus mempertebal keimanan kepada Allah? Karena banyak hal di kehidupan masyarakat yang tidak dijawab oleh ilmu pengetahuan, tetapi dijawab oleh Al-Quran. Selanjutnya, memperkuat keyakinan seseorang terhadap tugas Nabi Muhammad. Karena dengan meyakini kitab-kitab Allah, maka akan percaya kepada kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah menambah ilmu pengetahuan. Kenapa menambah ilmu pengetahuan? Karena di dalam kitab Allah berisi tentang perintah dan larangan Allah, dan juga menjelaskan pokok ilmu pengetahuan untuk mendorong manusia mengembangkan dan memperluas wawasan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menanamkan sikap toleransi terhadap pengikut agama lain. Karena dengan beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, maka umat Islam akan selalu menghormati dan menghargai orang lain. Itu yang disebut toleransi. Toleransi adalah menghormati dan menghargai orang lain, ya. Selanjutnya adalah mengetahui perhatian Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab pada setiap kaum sebagai petunjuk bagi manusia. Yang keenam, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai syariat-syariatnya, di mana Allah telah menurunkan syariat untuk setiap kaum yang sesuai dengan kondisi mereka. Dan yang terakhir adalah mensyukuri nikmat Allah berupa diturunkannya kitab sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Coba sekarang kita kembali lagi. Kitab-kitab Allah, kita sebagai manusia yang beragama Islam, umat yang beragama Islam, kita wajib meyakini kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah yang wajib kita yakini sebagai manusia? Ya, ada 4. Yang pertama adalah Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, berbahasa Ibrani. Yang kedua adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, berbahasa Kipti. Yang ketiga adalah Injil, diturunkan kepada Nabi Isa, berbahasa Suryani.
Dan yang terakhir adalah kitab suci kita. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin karena waktu sudah habis, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Marilah kita tutup pada pertemuan kali ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang biasa pimpin doa, ayo. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sebelumnya, terima kasih waktunya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.